Perkenalkan, saya Nur Fatmayuli Hermawan. Perkenalkan, nama saya Yufaradila. Perkenalkan, nama saya Anissa Atbahyuliana. Perkenalkan, nama saya Lina Septiana. Nama saya Azara Soraya Agustin. Perkenalkan, saya Dimas Putra Pratama. Yang pertama yaitu bagaimana perilaku konsumsi lintas generasi mempengaruhi permintaan terhadap produk impor di Indonesia. Perilaku konsumsi lintas generasi mempengaruhi permintaan produk impor dengan cara yang berbeda, yaitu yang pertama dengan baby boomers atau cenderung membeli barang impor yang tahan lama dan berkualitas tinggi, seperti kendaraan dan elektronik. Yang kedua yaitu generasi X mencari produk praktis dan efisien atau seringkali berupa alat elektronik dan peralatan rumah tangga impor. Yang ketiga ada generasi milenial lebih konsumtif terhadap teknologi terbaru, fashion internasional dan produk yang mencerminkan gaya hidup sosial mereka. Untuk generasi Z sangat terpengaruh oleh sosial media digital dan lebih cenderung memberi produk global yang sesuai dengan nilai dan tujuan sosial mereka seperti produk ramah lingkungan dan teknologi mutakhir. Semakin muda generasi tersebut, semakin tinggi ketergantungan mereka pada produk impor akibat pengaruh globalisasi dan media sosial. Generasi mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor? Generasi milenial dan generasi Z memiliki pengaruh terbesar terhadap peningkatan ketergantungan impor. Mengapa? Yang pertama, karena mereka lebih konsumtif dan sering mengikuti tren global. Yang kedua, terpapar oleh media sosial dan influencer yang mempromosikan produk impor. Kemudian yang ketiga, mereka lebih tertarik pada teknologi terbaru, fashion internasional, dan produk dengan citra sosial yang tinggi. Faktor-faktor apa yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor dan bagaimana industri lokal meningkatkan daya saing mereka? Yaitu faktor yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing antara lain kualitas produk lokal yang belum konsisten dibandingkan produk impor, kurangnya inovasi dan diferensiasi dalam produk lokal, branding dan pemasaran yang lemah, sementara produk impor lebih dikenal dan memiliki daya tarik global, harga produk lokal yang sering lebih mahal karena biaya produksi tinggi, dan kurangnya dukungan infrastruktur dan insentif bagi industri lokal produk untuk berkembang. Kemudian cara meningkatkan daya saing industri lokal antara lain meningkatkan kualitas dan inovasi produk agar sesuai dengan preferensi konsumen, lalu memperkuat branding dan pemasaran agar produk lokal lebih dikenal, mengoptimalkan efisiensi produksi untuk menekan harga jual, kemudian memperluas akses ke pasar global, dan yang terakhir dukungan pemerintah melalui insentif dan pelatihan bagi pelaku industri lokal. Bagaimana cara menyeimbangkan antara manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor dalam jangka panjang? Kebijakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor? Untuk menyeimbangkan manfaat dan bahaya impor, yang pertama dengan memanfaatkan impor untuk memperoleh teknologi dan bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri. Yang kedua, menggunakan impor sebagai sarana transfer ilmu dan teknologi bagi industri lokal. Yang ketiga, secara bertahap mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri. Kemudian, kebijakan yang dapat diambil pemerintah yang pertama adalah dengan cara mendorong inovasi dan riset industri lokal agar bisa bersaing dengan produk impor. Yang kedua, kebijakan proteksi seperti tarif impor dan subsidi dibagi industri strategis. Yang ketiga, edukasi dan kampanye cinta produk lokal agar konsumen lebih memilih produk dalam negeri. Yang keempat, memberikan dukungan kepada UMKM melalui akses permodalan dan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan industri. Soal nomor 5, bagaimana cara mengubah perilaku konsumen agar lebih mencintai produk lokal? Yang pertama, meningkatkan kesadaran melalui kampanye nasional seperti Bangga Buatan Indonesia.
Yang kedua, memberikan insentif atau promo bagi konsumen yang membeli produk lokal. Ketiga, meningkatkan kualitas dan daya tarik produk lokal agar lebih kompetitif. Yang keempat, melibatkan influencer dan media sosial dalam promosi produk dalam negeri. Dan yang terakhir, mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dan cinta produk lokal dalam sistem pendidikan. Pada materi perilaku konsumtif dan ketergantungan impor, kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Perilaku konsumsi lintas generasi berperan besar dalam menentukan permintaan terhadap produk impor di Indonesia. Generasi milenial dan Z memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan ketergantungan impor karena pola konsumsi mereka yang sangat dipengaruhi oleh tren global dan media sosial. Sementara itu, produk lokal seringkali kalah bersaing dengan produk impor karena faktor kualitas, inovasi, branding, serta biaya produksi yang lebih tinggi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, industri lokal perlu meningkatkan daya saing melalui inovasi, efisiensi produksi, serta strategi pemasaran yang lebih kuat. Pemerintah juga harus berperan dengan memberikan insentif, proteksi pasar, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan produk dalam negeri. Selain itu, perubahan perilaku konsumen dapat didorong melalui edukasi, promosi, serta peningkatan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Dengan upaya bersama dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi, sekaligus memperkuat ekonomi nasional melalui produk-produk dalam negeri.